ada guiding wind dari Ogwen, kalau TZ-nya jadi nggak ke-pick off. Ya, dan ini lini untuk di gold, di EXP ini benar-benar dipegang oleh AP Brand. Untuk clean-nya punya Endless Battle. Berserker sebentar lagi bisa dilakukan oleh dia juga. Yep. Dan untuk tim fight-nya ya jelas, Ogwen yang hadir. Ogwen dengan satu flash off di Oasis juga tadi selalu bisa menciptakan peluang ketika ada yang terkena penalty zone. Jadi seakan-akan penalty zone push ini menjadi sia-sia. Gimana lagi ya, itu tadi yang udah kita ceritakan di awal ataupun kita prediksi di awal ya. Kalau untuk dari Ogwennya, dia lah yang akan mengambil peran untuk bisa menjemput lagi ke arah rekan-rekannya yang emang dalam keadaan sekarang. Dari Onyx sendiri punya beberapa damage yang emang bisa ngeburst secepat mungkin ya Cimomo ya. Iya. Tapi apalah daya dengan sepersekian detik itu yang dimanfaatkan, dia ditarik, dia dipanggil, selamat lagi. Dan bisa dibilang semua tim fight dari AP Brand tuh benar-benar selalu ada follow up sisinya sih Pak Polo. Iya. Keambil purple Dan buff-nya. sekarang purple buff-nya keambil, levelnya juga tertinggal cewek. Akankah langsung dilompatin? KLT sih cukup dia menjaga, nggak mau melakukan banyak hal. Karena untuk maju sedikit ke atas, itu tadi Super Marco udah siap untuk memberikan quick draw-nya. Iya, dan Onyx sekarang di game pertama memang struggle banget. Mereka benar-benar di-push habis-habisan. Semua objektif jungle-nya benar-benar dimakanin oleh AP Brand. Yap. So mereka tertinggal dari level. Waduh, dilompatin lagi dong Cimomo udah sekarang. Spatial Migration-nya bahkan di bagian belakang. Kombinasi dengan Raging Sandstorm-nya begitu luar biasa. Inilah satu lawan yang begitu mengerikan yang harus dihadapin oleh Onyx. Juara dari PH. Ya itu kombinasi juga yang terjadi tadi, sinergi yang dilakukan dari Special Migration, lompat dari Valkyrie Coil dan juga di follow up dengan Raging Sandstorm. Semuanya masuk langsung. Yap. Ini 5 playernya juga udah mulai berkumpul ya sekarang ya, walaupun lebih condong untuk bergerak ke bagian bawah. Dari satu inner turretnya pun berhasil dihancurkan, Kairi masih mencari celah agar bisa menumbangkan ke arah objektif yang ada di bagian atas. Tapi terlalu beresiko dan Kairi pun harus pulang. Harus pulang sih karena pergerakan dari pemain-pemain AP Brand mereka cukup pekat tentunya. Dengan split push yang dilakukan oleh Kairi. Sementara dari in-game equipment yang memang ngebuat Onyx ini tertinggal hampir menyentuh 8.000 di menit ke-8 ini kok. Iya, dimana yang tadi ya hampir dekat sebenarnya dari romernya, tapi sekarang sudah mulai menjauh juga untuk Ogwennya. Jadi benar-benar dari segala lini sekarang sudah dipegang oleh AP Brand. Mereka sudah cukup unggul, mereka tinggal mengkotakin saja agar Onyx tidak mendapatkan momentum. Yap. Waduh, beda 3 level, penalty zone dikeluarkan kembali, tapi Raging Sandstorm menyelamatkan Flaptazy. Pertempurannya kembali terjadi, mau gak mau. Kairi benar-benar di all in di area tersebut. Wah, ternyata dengan adanya Special Migration dan juga Ogwen di sini yang bisa menggunakan Guiding Wind, kalau TZ ketika Valkyrie Coil nggak kena, dia tinggal diselamatkan lagi Yap. dengan Guiding Wind. Dan itu selalu terjadi juga kan. Iya. Oke lah, sekarang cewek sudah punya berserker, tapi untuk bisa head to head di Lord ini jelas tidak memungkinkan sekarang untuk tim Onyx. Jadi mereka harus mundur dulu, mereka harus bertahan sedikit menunggu item jadi, karena secara level juga mereka tertinggal jauh. Sementara sekarang Lordnya berhasil diamankan, dari Kaltes dia udah level 12, Kairi masih level 11, masih bisa mepet ya ke arah levelingnya. Jadi nanti pun waktu-waktu apabila mereka harus melakukan sebuah retribution terhadap objektif, ya udah masih dempet gitu loh, masih dekat. KLTZ terus sampai maghrib begitu. Terus. Oh iya, sebelahnya juga datang. Terus datang sebelahnya, duet lu berdua. Ayo. Terus. Wah, tapi ya mungkin ini bakal jadi satu momen yang harus dimaksimalkan ya sama Onyx menurut aku. Kayak mereka harus benar-benar nunggu celah di mana Boots bisa masuk dengan penalty zone, lalu cewek juga udah siap dengan beberapa item untuk ngasih damage ke arah pemain-pemain AP Brand. Yap. Kalau enggak ini bakal jadi marah bahaya Onyx. Mereka sekarang harus melakukan defense di mana Lordnya udah mulai bergerak di area atas. Yap, dan kombinasi dari tiap-tiap hero yang dimiliki oleh AP Brand juga udah jalan banget loh dari tadi. Entah dengan Spatial Migration lalu ada Raging Sandstorm gitu loh. Dilompatin lagi dengan adanya Popheus, capek banget begitu banyak. Dire emang benar-benar bisa komit terhadap sebuah tim fight. Dan sekarang cycling eagle-nya nabrak ke arah Boots, akan kabur memberanikan diri untuk lompat ke bagian depan, tapi terlalu beresiko dan mereka mundur kembali dengan adanya Lord yang udah langsung dihilangkan. Tapi Keyboy ketahuan posisinya, akankah Keyboy langsung mau dialih tapi didorong dengan satu Secret Hammer. Impulsion yang mau dikeluarkan kah? Tidak, dia flicker dulu saja. Iya, setidaknya Keyboy tidak terpick off, tapi di menit ke-10 Onyx belum dapetin satu poin kill pun ke bawah. Iya, dan ini memang coveran dari AP Brand yang bisa kita bilang ini cukup jalan ya sinergi mereka tadi. Mereka selalu bisa mengkombinasikan satu hero dengan hero yang lain juga. Dari goalnya lihat bagaimana cewek ini terlihat cukup sulit untuk bisa diadu head to head. Yap. Berhadapan dengan clean. Dengan satu quick draw itu damage-nya akan berkali-kali lipat. Waduh, Spatial Migration dan connect pula, tapi untungnya Kairi masih berhasil kabur. Hanya saja ada beberapa rekan yang memang terjebak di tersebut, tapi untung Boots masih bisa mempertahankan diri.
Masih masih bisa defense tentunya berkat bantuan Bestaret juga. Dan AP Brain mereka tidak ingin mengambil langkah gegabah, mereka akan mundur dulu juga. Ya sekali lagi dari AP Brain mereka sudah menang level, mereka sudah menang item, mereka tinggal menjaga bagaimana konsisten mereka untuk bisa mengambil objektif dan itu yang sudah atau sedang mereka lakukan sekarang. Dan menang level ini jelas menjadi salah satu faktor penentu juga untuk AP Brain tadi. Apalagi untuk level retribution. Tapi ini adalah Onyx ya, kita tahu, kita pernah ngeliat Onyx tertinggal sebagaimana bentuknya, tapi Onyx bisa ngebalikin keadaan. Jadi kita lihat saja seperti apa lagi nanti strategi yang akan mereka lakukan, counter setup seperti apa lagi yang akan mereka lakukan untuk bisa ngebalikin dari apa yang sudah dilakukan oleh AP Brain. Iya, tentunya lagi-lagi seperti yang aku bahas ya, celahnya sih harus benar-benar didapetin sama Onyx. Tapi ya tentunya AP Brain dengan keunggulan 10.000 net worth di tangan, ini tentunya dari segi item udah unggul banget. Kecuali Onyx bisa drag game ini sampai kalah menuju mid to the late game, sampai benar-benar bikin Bruno-nya udah jadi. Bersama dengan Suns, ini kemungkinan besar Onyx masih bisa dapetin kesempatan untuk ngebalikin keadaan. Oke. Terakhir gue ngeliat Onyx kayak gini, ingat yang di MPL Indonesia, Onyx lawan BTR. Yang Kairi ketinggalan sampai dengan 7 level apa? 7 apa 8 level? Ada Hilda ya. Iya, aku ya, juga. ingat ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Mereka benar-benar bisa menyamakan kedudukan di bawah di drag late game, disamakan dari sisi levelingnya. Jadi sabar teman-teman ya di luar sana ya. Jadi coach-coach online yang gue lihat di kolom komen, sabar dulu bro. Betul. Sebelum dari base utamanya hancur, ini semua masih bisa terjadi. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Iya. Apa komen lu? Beda 10.000, kocak. Mungkin Anda kalau bermain bisa 20.000 ini ya perbedaannya. Lawan yang harus dihadapin ini adalah juara dari Filipina. Iya, dan juga sebenarnya ini juga masih best of series ya. Jadi, iya, ini juga best of 5 series. aku rasa game pertama ini mungkin masih bisa dibilang mungkin akan jadi pelajaran juga untuk tim Onyx yang dimana dari perbedaan network memang terlihat berbeda jauh dari sisi kedua god laner kok. Ya, tapi satu yang pasti sekarang Ogwen tidak bermain dengan full damage. Ada item defense yang sudah mulai di-build juga tadi, ada satu Dreadnought Armor yang ada di sana. Jadi bisa jadi dia build-nya ke anti-Cuirass setelah ini. Hybrid ya. Betul. Oke, dan Lord Bali berjalan lagi-lagi menuju ke area turret base yang langsung dipecahkan. Yap. Sementara sekarang, ada sebuah pergerakan Keltesinya untuk Suns masih punya Black Shoes, mau nggak mau. Mau nggak mau dia pun harus mengeluarkan Black Shoes-nya di area tersebut. Sementara itu dengan adanya Lord yang segera dihilangkan pula Peo. Tetap menjaga badan di bagian depan, mencoba untuk bisa memberikan sebuah distraksi. Tapi barusan ranking centrumnya, Boots-nya sudah memberikan pula penalty zone. Tapi itu para berbeda, Kairi untungnya masih berhasil pergi karena Keltesi. Tapi sekedar merata dulu lalu dikeluarkan, coba lihat Keltesinya. Masih menjadi orang terdepan, bahkan sekarang Peo-nya kembali dipanggil dan Peo-nya selamat. Wah, Q-nya nggak tumbang dan bahkan lihat padahal Boots menurut aku udah dapetin satu momen. Cuma memang tim fight-nya agak sedikit terpisah di area atas tadi. Ya, dan juga mungkin ya dari item mereka yang belum memadai di sini. Iya, damage-nya belum maksimal sih kok. Betul, karena untuk item defense juga dari AP Brain mereka sudah selesai dengan keunggulan gold seperti ini. Dan ini masih bisa ditahan oleh Onyx. Ini Onyx untuk chance mereka jelas adalah mencari momentum kapan. Didorong lagi. Waduh, didorong ini dia sebuah momentum kan, dan harusnya lagi dan lagi penalti selalu langsung dikeluarkan dan connect pula ke arah beberapa player. Namun dengan adanya Guiding Wind dan juga Flash of Oasis memberikan impact di mana HP-nya ada lagi. Iya, dan lagi-lagi nggak ada yang tumbang dari AP Brand. Permainan tarik ulur yang begitu sabar, meskipun tadi kita ngelihat Keyboy udah bagus banget ya untuk masuk dan bahkan nge-secret 2-3 pemain tadi. Tapi lagi-lagi guiding win dari seorang Ogwen kok. Ya, itu dia. Matilda yang memang cukup merepotkan dan dia build-nya ke Athena Shield. Athena ya. Ya, Dreadnought langsung ke Athena Shield juga. Jadi ada defense item hanya dengan mengandalkan satu Flash of the Oasis seperti biasa. Dan juga bersama dengan Favor yang dipakai. Ya, mungkin dari armornya juga tidak akan dijadikan full ya. Sebenarnya dari Dreadnought armornya, dia bisa menuju ke arah Immortality kalau memang diinginkan. Biar untuk lebih safe lagi posisi dari seorang Ogwen. Tidak mudah untuk ditembangkan. Ini tadi juga bisa dibilang ini adalah pick off aja kan yang dilakukan oleh pemain dari Brand. Gak ada team fight yang benar-benar terjadi yang cukup lama. Karena dengan perbedaan level juga pemain Onyx juga bakal sanggup gitu loh. Untuk bisa menghadapi dengan segala apapun yang udah dimiliki oleh pemain dari Heavy Brand. Wow, oke. Great Dragon Spear untuk Super Marco ya. Cukup tajam dan ini sudah punya damage yang memadai. Jadi mungkin seperti Kairi kalau maju seorang diri tanpa coveran.
ini bisa langsung di one shot sama dia. Nah cuman ini dia, dari Onyx mereka sejauh ini berhasil ya membawa ini menuju ke arah late. Ini udah menit Nah 16 ini loh. nih. Masing-masing dari player udah akan mencapai dari level 15, dari itemnya juga mungkin udah berkumpul. Sementara sekarang Violet Crime udah langsung dikeluarkan, Keyboy-nya sendiri di bagian depan dan Keyboy terjebak. Keyboy berhasil dihancurkan, mereka nggak segan-segan untuk all in. Bahkan itu hanya seorang rumor, digas juga. Tigas juga. Nah, karena kalau tadi sampai lepas bisa jadi ada implosion yang diciptakan juga. Tapi lihat bagaimana Kibo juga implosionnya masih belum terpakai. Iya. Jadi instannya dia ini benar-benar di lock sama sekali, gak gerak. Gak dikasih loh. Gak dikasih nafas dikit pun. Bener-bener langsung diolin dan ceweknya masih berusaha untuk bisa menghilangkan satu wave ini bagai bawah dan Kairinya sudah hadir kembali. Coba lihat sedikit lagi bisa flap tesinya masih bisa melakukan ke arah quicksand guard. Bahkan sekarang dengan adanya satu lagi dari Ice Queen yang udah dikeluarkan. Akankah dengan satu momen slow yang memang bisa diberhentikan ataupun dibuat oleh Suns bisa membantu rekan-rekannya? Ini damage-nya dari Super Marco benar-benar udah sakit banget sih. Apalagi View juga ngecicil-cicil kan untuk narik dengan AI-nya itu. Benar-benar ngebuat pemain-pemain dari Onyx ini agak sedikit kelimpungan. Dan sekarang Lord kembali berjalan Pak Pulung. Yap, Lordnya akan masuk lewat atas. Sementara sekarang coba lihat 4 player ada di tengah. Dari bawah flap tesinya mungkin akan langsung bisa Raging Sandstorm dari arah tersebut. Tapi Lordnya udah berhasil langsung dihilangkan. Mereka semua masih berada di arah tersebut. Tapi Burstnya mulai maju lagi. Sedikit lagi bersisa. Ada satu Winter Touch udah dikeluarkan pula dan dipanggil kembali. Astaga. Lagi dan lagi menjadi masalah Matildanya. Wah, View-nya nggak tumbang untuk ke yang kesekian kali lagi. Wah. Iya, dan itu seakan-akan ngebet juga. Winter yang dipakai sembari menunggu untuk ada 3 win dan akhirnya dia bisa kabur. Dan ini ya untuk itemnya. Dari Onyx mereka belum full item jelas, sedangkan AP Brand sudah full item sedari tadi. Gold gap yang jelas terlihat ini ada di EXP lane. Karena dari Khalidnya punya si Halberd, punya item damage yang sangat-sangat memadai untuk bisa melakukan one hit. Mungkin ke arah dari Suns atau bahkan dengan Kairinya juga. Yap. Jadi ujung tombak sekarang ini ada di Suns. Itu DHS juga udah langsung diambil sama Bruno biar mempercepat lagi karena damage-nya nanti yang bisa dihantarkan. Tapi apalah daya ya. Matildanya ini loh. Iya, itu Sukses menjadi tim SAR dari tadi. misi penyelamatannya banyak. Misi penyelatannya Iya. berhasil, KPI-nya tinggi itu. Langsung achieve target terus ya. Tiap bulan tutup buku ya. Tapi ya Ogwen juga positioningnya bagus. Jadi kayak sulit banget buat ditangkap sama pemain-pemain dari Onyx sih. Yap. Dan ngelihat Keyboy yang sebenarnya memang masih punya implosion. Dia nunggu sebenarnya momen Boots untuk maju dengan satu bawah penalty zone. Karena kalau dia yang maju untuk flicker. Waduh. Oke. Sekarang malah ditabrak. Nah itu dia tuh, Cycling Eagle tadi udah langsung nabrak. Augennya mundur kembali. Tapi Suns cukup berani menjadi orang terdepan mencari informasi. Suns! Mantep pedas, coba lihat Suns ya. Tidak gentar mentalnya bro. Tenang, ini udah menuju ke arah late game. Dan Onyx kali ini memang mereka dari segi damage tidak sesignifikan yang dimiliki oleh pemain-pemain Free Brand. Tapi Oke. lihat cewek tuh. Itu dia, gabungan damage yang dihasilkan. Tapi Bruno-nya berhasil tertangkap. Cewek berhasil langsung dihancurkan karena dengan aksi pembegalan tadi udah langsung dilakukan. Dan Sansa berhasil mundur. Ada beberapa player di Paulsen yang udah mulai kena penalti zone langsung dikeluarkan. Dan pertempuran kembali terjadi dan satu shutdown yang pun tercipta. Flap yang berhasil dihancurkan. Akankah ada satu momentum untuk Onyx bisa membalaskan keadaan. Karena sekarang Sansa benar-benar dikejar habis-habisan. Kyle yang mencoba untuk bisa mencari celah agar bisa mendapatkan pergagasan. Tapi Suns-nya berhasil menggocek ke arah beberapa player. Dan sekarang masih ada kesempatan untuk Onyx. Wah, ternyata Kaltizinya datang dari arah kanan bawah. Dan tidak di-expect oleh seorang cewek. Ya itu mengejutkan memang karena yang diserang dari tadi adalah Suns. Namun yang pasti Kairi juga sempat untuk mendapatkan 1 poin kill atas Flattizy. Iya, Itu ada satu shutdown yang menurutku penting juga ya. Karena untuk goalnya bisa dikejar lah sekarang. Meskipun ini sudah late game banget dimana gol juga sudah hampir sama. Waduh, lagi dan lagi tuh Boots-nya ditabrak oleh 2 orang. Mereka pun masih memiliki waktu untuk... Karena untuk satu wave minion akan segera dihilangkan dan Boots-nya menjadi orang terdepan. iya ini cewek sekarang benar-benar harus melihat pergerakan dari pemain-pemain Epic Brand yang bisa muncul dari rumput manapun. Yap. So sekarang posisi dari Boots dan juga Keyboy udah mulai menjaga nih dari area rivernya. Saya juga udah melihat pergerakan dari Flattizy tapi Ogwen Ini beneran mau ditabrak? Tidak dong. Ini Karena kalau chill tadi aja ditabrak sih. itu akan menjadi sebuah momentum. Tapi Kairinya sekarang mencoba untuk bisa langsung mundur juga bergabung dengan rekan-rekannya. Dan mereka mau nggak mau. Gak bisa kontes terhadap Lord tersebut. iya, Super Minionnya terus nge-push masuk ke base dari tim Onyx sih. Jadi mau nggak mau Onyx mereka lumayan terdistract. Tentunya harus mulai peka juga untuk melihat minion yang terus-terusan nge-push masuk ke area base-nya. Jadi ya AP Brand juga aku rasa mereka pun tahu Onyx gak bakalan bisa untuk melakukan kontes dengan cukup mudah.
Ya, tugas dari Epic Brand jelas ini untuk mencari Suns ya ada di mana. Terutama Faptisi yang biasanya menargetkan Suns. Waduh, damage-nya ternyata masih bisa ditahan. Lihat Augen darahnya penuh kembali. Padahal barusan udah dikasih damage tuh. Iya, Satu kombinasi full dari Kairi tadi udah dikeluarkan gitu. tebel banget itu. Ya, Gunning Wind plus Fiver ya kan, dapat shield. Dapat HP lagi. Waduh, ini benar-benar gila sih pertempurannya yang sesaat lagi mungkin akan langsung kita Dan saksikan Suns. dengan adanya Lord yang bergerak di bagian depan. Dan juga Pio-nya udah mengeluarkan lagi ke arah satu Winter saja, tapi masih ada Immortal di dalam tubuhnya. Cycling Eager pergi ke arah yang berbeda. Pertempuran kembali terjadi. Coba lihat Ranking Center langsung dikeluarkan. Lordnya masih berada di atas tersebut. Ceweknya. Langsung Cewek? dikeluarkan. Flap-tensinya. Quick Sand Guard. Bahkan sekarang dengan ada satu lagi Winter Dancer di dalam tubuhnya. Dan juga lihat di bagian belakang Pio-nya. Pio. Akankah Pio berhasil langsung dihilangkan? Dan benar Pio-nya berhasil langsung dihilangkan. Ada beberapa dan Impulse Jet Connect. It's time for Onyx. Double kill, triple kill. Waktunya comeback dan melakukan push balik. Wipe out for Onyx. Hanya butuh satu kali tim fight dan Onyx mengembalikan itu semua. Tim wipe untuk tim Onyx. Dan Yes. kali ini Keyboy dengan momen yang gila banget. Kalau kita ngelihat replay nih ke bawah. Semuanya terlalu fokus untuk mencari dan bahkan Pio terlalu dalam. Sampai ke dalam base milik Onyx. Wah gila Dan itu Keyboy dapetin implosion yang sangat-sangat tepat sekali. Membuat dua pemain yang tidak bisa bergerak. Dan free shot dan one Ini dia. push. One strike push dan berhasil. Ini adalah genderang pelang. Waktunya untuk Epic Brand juga mungkin harus mengevaluasi besar-besaran. Bener. Apa yang salah. Dan juga mungkin untuk para provok-provok. Panas kalian, Dek. Panas kalian kan? Lihat. Sibuk kalian ngomong dengan ini. Lihat. Ini dia. Ini dia Onyx. Nonton Onyx sampai selesai ya guys ya. Wah. Bro, kalah berapa poin, kalah berapa kill, langsung ya elah Onyx, ya elah Onyx. Beda mentalnya bro, beda mental juara.